Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang rincian pertama. Apa itu? Kapan sih wakaf disebut tam? Kalimat seperti apa yang wakaf di sana kita disebut wakaf tam? Wakaf tam adalah apabila kata terakhir yang kita berhenti padanya tidak berkaitan dengan kata selanjutnya. Baik itu kaitan lafaz atau makna. Jadi ta'alluq, kaitan itu ada dua. Ada ta'alluqul lafaz, ada ta'alluq makna. Kaitan lafaz dan kaitan makna. Apa bedanya kaitan makna sama kaitan lafaz? Hubungan lafaz dengan hubungan makna apa bedanya? Hubungan lafaz itu adalah hubungan susunan kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia, SPOK. Itu namanya hubungan lafaz. Kalau dalam bahasa Arab, nahwu. Seperti i'rab. Misalnya mudhaf, mudhaf ilaih. Itu hubungan lafaz. Mubtada, khabar. Fa'il, fi'il, maf'ul. Itu namanya hubungan lafaz. Jadi kalau sudah titik atau bahkan akhir paragraf, kalau sudah titik, maka itu namanya hubungan lafadznya selesai. Sudah tidak ada hubungan lafadz dengan kata berikutnya. Kalau hubungan makna itu tema, paragraf. Tema besar. Misalnya menceritakan penyembelihan Ismail. Berarti dari awal cerita Nabi Ibrahim mimpi sampai akhirnya diganti oleh malaikat. Nah itulah kisahnya. Atau misalnya cerita tentang orang munafik di surat Al-Baqarah. Dari awal diceritakan ada sebagian manusia yang ngakunya beriman tapi tidak, sampai akhirnya di ayat yang ke-20 di surat Al-Baqarah, begitu. Itu adalah contoh satu tema. Kalau dalam mushaf Indonesia, biasanya akhir tema selalu ada tanda ain. Walaupun sebetulnya nggak selalu ya. Hampir setiap akhir tema ada tanda ainnya. Atau dapat kita katakan begini, lebih tepatnya. Setiap tanda ain itu insya Allah akhir tema. Setiap tanda ain dalam mushaf Indonesia itu akhir tema. Tapi tidak setiap akhir tema memang ada tanda ainnya. Kenapa? Karena kadang dalam satu ain itu ada beberapa tema. Bahkan ada juga satu ayat satu tema. Ada juga. Kan gak mungkin tanda ain itu tanggung. Ya kan? Satu ayat doang. Begitu. Al-Imam Al-Jazari mengatakan, wahya lima tamma fa illam yujadi ta'alluqun aw kana ma'nan fabtadi fattamu. Jadi coba kita kembali ke bait. Kita terjemahin baitnya. Perhatikan. Wa ba'da tajwidika lil hurufi. Dan setelah engkau mentajwidkan huruf-huruf hijaiyah, la budda min ma'rifatil wuqufi, maka sudah sepatutnya engkau memahami persoalan waqaf wal ibtida'i dan juga ibtida. Wahya, waqaf dan ibtida itu tuqsamu idzan thalathah. Waqaf ibtida yang diperbolehkan itu terbagi tiga. Waqaf ibtida yang jaiz itu tiga. Kapan? Tam, kafi, hasan. Tiga. Tam, kafi, hasan. Kapan disebut tam? Kapan disebut kafi? Kapan disebut hasan? Wahya ya adalah lima tamma fa illam yujadi ta'alluqun. Yakni ketika tidak ditemukan hubungan apapun. Perhatikan. Perhatikan. Wahya dan yang disebut tam itu lima tamma fa illam yujadi ta'alluqun. Au kana ma'nan, atau bolehlah kalau ada hubungan makna, fabtadi, maka langsung mulai dari kata berikutnya. Faham nggak makna bait ini? Kemudian langsung kita lanjutkan, fattamu fal kafi walafdhon famna'an. Kalau ada kaitan lafaz maka terlarang. Jadi begini cara memahaminya ya. Waqaf dan ibtida itu yang diperbolehkan ada tiga. Apa saja? Tam, kafi, hasan. Kapan disebut tam? Kalau tidak ada hubungan apapun. Maksudnya tidak ada hubungan apapun itu hubungan apa? Tidak ada hubungan lafaz, tidak ada hubungan makna. Baik. Au kana maknan, atau masih ada hubungan makna. Ini maksudnya apa tiba-tiba au kana maknan?
Jadi, kalau kita berhenti pada kalimat yang tidak ada hubungan apapun, kalau kita berhenti pada kalimat yang tidak ada hubungan apapun, atau berhenti pada kalimat yang punya hubungan makna, berarti ada berapa jenis wakaf di sini? Di bait ini ada berapa jenis wakaf? Ada 2. Yang pertama adalah ketika berhenti pada kalimat yang tidak ada hubungan apapun. Lam yujadi ta'alluq. Tidak ada hubungan lafaz, tidak ada hubungan makna. Ini yang pertama. Yang kedua, atau juga berhenti karena makna yang masih ada hubungan makna. Berarti sudah tidak ada hubungan lafaz, tapi masih ada hubungan makna. Cara mulainya bagaimana? Fab tadi mulai dari kata berikutnya. Dipahami nggak? Dulu paham dulu? Paham nggak dulu? Kalau kita berhenti pada kata yang tidak ada hubungan apapun, atau berhenti pada kata yang punya hubungan makna, maka mulailah dengan kata berikutnya. Paham nggak? Paham, Reva? Kalau kita berhenti pada kata yang tidak punya hubungan apapun, atau kata yang ada hubungan makna, maka mulainya gimana? Langsung dari kata berikutnya. Ini tiba-tiba bait berikutnya fattamu fal kafi, ini maksudnya apa? Kalau kita berhenti pada kata yang tidak ada hubungan apapun, maka disebut tam. Begitu maksudnya. Kalau berhenti pada kata yang masih punya hubungan makna, maka disebut kafi. Begitu maksudnya. Walafzon, tapi kalau masih ada hubungan lafaz, kalau berhentinya masih ada hubungan lafaz, famna'an, terlarang. Terlarang untuk apa? Terlarang untuk langsung baca kata berikutnya. Begitu terjemahinnya. Illa kecuali ru'usal ay, kecuali kalau kita berhenti di hasannya itu, atau kita berhenti di hubungan lafaznya itu di akhir ayat, maka boleh jawiz, boleh langsung pada ayat berikutnya fal hasan, karena waqaf di setiap akhir ayat walaupun belum selesai maknanya itu disebut waqaf hasan. Adapun kalau kalimatnya belum sempurna maka disebut qabih. Kalau kalimatnya belum sempurna, belum titik, belum ada koma, maka disebut qabih. Walahu yuqafu mutoron, tapi boleh waqaf qabih kalau ittirori saja. Tapi boleh waqaf qabih kalau ittirori saja. Wa yubda qablahu, syaratnya apa? Mulai dengan kata sebelumnya. Dipahami ya? Saya ulang nih. Jadi waqaf dan ibtida yang diperbolehkan itu pada 3 keadaan. Yang pertama, tam. Yang kedua, kafi. Yang ketiga, hasan. Kapan disebut tam? Tam itu adalah kalau berhenti dan tidak ada hubungan apapun. Itu namanya tam. Kalau masih ada hubungan makna, namanya kafi. Baik tam atau kafi, cara mulainya sama. Bagaimana cara mulainya tam atau kafi? Langsung saja ke kata berikutnya. Kalau masih ada hubungan lafaz, terlarang. Terlarang buat apa? Terlarang buat lanjut. Harus mengulang beberapa kata sebelumnya. Kecuali kalau dia berhentinya itu di akhir ayat, maka boleh langsung mulai ke ayat berikutnya, karena berhenti di setiap akhir ayat disebut waqaf hasan. Dipahami ya? Baik, kita kembali lagi ke tadi waqaf tam. Makanya di sini disebutkan dalilnya waqaf tam itu wahya lima tama fa'ilan jadi ta'alluqun fabtadi fatamu. Jadi di sini coret dulu nih. Ini enggak masuk dalil tam. Ini dalil apa? Dalilnya kafi, ya.
Jadi dalil yang tam adalah wahya lima tama fa ilam jadi ta'alluqun fabtadi fattam. Jadi tam itu apa? Kalau dia berhenti pada kata yang sempurna dan tidak ada hubungan apapun. Mau hubungan lafaz ataupun hubungan makna. Fabtadi, maka mulailah dengan kata berikutnya. Inilah yang disebut waqaf tam. Semua lafaz di akhir surat adalah tam. Makanya sebaik-baik waqaf itu di akhir surat. Semua lafaz di akhir surat adalah tam. Makanya sebaik-baik waqaf adalah di akhir surat. Waqaf tam menurut sebagian ulama terbagi menjadi dua. Waqaf tam menurut sebagian ulama terbagi menjadi dua. Ada yang namanya tam lazim, ada yang namanya tam mutlaqah. Kapan itu lazim? Yakni pada saat kita diusahakan untuk tidak boleh wasol sama sekali. Kapan itu mutlak? Kalau kita boleh wasol namun lebih utama waqaf. Cirinya lazim apa? Mim. Tanda bacanya adalah mim. Cirinya mutlak adalah tanda bacanya qala atau qili. Cuma di sini para ulama beda pendapat nih. Apakah waqaf lazim itu selalu tam atau ada waqaf lazim yang bukan tam? Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Menurut Asy-Syaikh Ibn Suwaid pembagiannya seperti ini. Yang namanya lazim ya pasti tam. Tapi menurut ulama yang lain, mereka bisa membuktikan bahwa ternyata yang mesti berhenti, ternyata kalimatnya bisa jadi belum selesai, jadi belum tam. Bisa jadi dia sebetulnya kafi. Tapi secara makna lebih utama untuk benar-benar berhenti, jangan wasol. Ada yang berpendapat seperti itu. Silahkan dikaji mana pendapat yang lebih kuat. Adapun yang mutlak, maka silakan kalau wasol tidak bermasalah. Kita ke contoh. Misal, nah ini ya. Sebagian ulama menilai bahwa waqaf lazim tidak mesti selalu tam. Artinya, terdapat beberapa tempat yang lazim, namun secara makna kafi atau hasan. Harus berhenti, tapi secara makna belum selesai sebetulnya. Cuma, kalau wasol itu bisa rancu kalimatnya. Oleh karena itu, sebagian ulama memisahkan antara waqaf tam dengan waqaf lazim. Contoh, nah kalau di sini memang pas ya, lazimnya itu tam. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Kenapa kok harus berhenti di sini? Khawatirnya kalau antum wasol malah waqafnya di mauta. Nah, sebetulnya waqaf qabihnya di sini nih. Jangan berhenti di mauta. Kalau berhenti di mauta berantakan ini maknanya. Coba diartiin. Apa artinya? Ustaz Kamil. Mal ma'na? Innama sesungguhnya hanyalah yang yastajibu, yang bisa menjawab itu alladzina yasma'un, orang-orang yang bisa mendengar. Sesungguhnya hanya orang yang bisa mendengar yang bisa menjawab. Ya kan? Ya udah selesai. Wal mauta, adapun orang-orang mati, ya ba'athuhumullah itu akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepada Allah lah mereka dikembalikan. Ini kan bantahan buat orang yang berdoa kepada orang mati kan? Maksudnya menjawab di sini kan mengabulkan doa. Sesungguhnya hanya orang yang bisa mendengar saja yang bisa mengabulkan doa. Adapun orang mati nggak akan bisa mengabulkan doa. Kenapa? Karena mereka itu urusannya sama Allah. Coba kalau misalnya antum udah jadi mauta, artinya kayak gimana? Sesungguhnya hanya orang-orang yang bisa mendengar dan orang-orang matilah yang bisa menjawab doa. Jadi berantakan maknanya kan? Makanya para ulama menekankan sudahlah berhenti di sini. Daripada nanti antum wasol malah berhenti di wal mauta. Kalaupun nanti wasol terus, nanti khawatir jadi rancu maknanya. Begitu. Adapun yang lain di sini, nah ini tidak masalah mau wasol mau waqaf maknanya tidak berubah. Fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafir. Mau wasol maknanya tidak berubah, waqaf juga maknanya tidak berubah. Walaupun di sini sebetulnya titik kalau dalam bahasa Indonesia sudah titik nih. Tapi ketika antum wasol tidak masalah. Maknanya tidak menimbulkan kerancuan. Maknanya tidak menimbulkan kerancuan, tidak akan membuat antum keliru dalam memahami.
Ya. Makanya dibedakan ada tanda qala atau qili, ada tanda mim yang lazim. Buat orang-orang awam yang tidak bisa belum paham tafsir, apalagi belum paham bahasa Arab, hendaknya mengikuti tanda baca waqaf. Udah, jangan ijtihad sendiri. Kalau antum sudah bisa bahasa Arab, apalagi sudah paham tafsir dan yakin di sana boleh berhenti walaupun tidak ada tanda baca, silahkan berhenti, tidak masalah. Walaupun tidak ada tanda baca. Kalau antum sudah paham bahasa Arab, paham tafsir, sudah tidak lagi perlu berpedoman pada tanda baca. Karena tanda baca ini buat orang-orang awam. Tanda baca hanya buat orang-orang awam. Makanya jangan heran kalau misalnya antum dengar, kok qori aneh ya, giliran ada tanda baca nggak berhenti. Giliran nggak ada tanda baca berhenti. Berarti qori tersebut sudah paham. Dengan pemahamannya sendiri tidak masalah, selama dia bisa mempertanggungjawabkan. Selama memang dia orang yang berilmu juga, tapi bukan asal juga ya. Kayaknya di sini enak nih, kayaknya di sini nih. Itu namanya ilmu kirologi, dikira-kira ya. Yang penting jadi ilmu kirologi. Tidak boleh kalau pakai kirologi, harus pakai ilmu. Harus benar-benar ilmiah, begitu. Berikutnya yang kedua adalah waqaf al-kafi. Kafi apa berarti tadi? Berhenti pada kalimat yang masih ada hubungan apa? Makna, tapi tidak ada hubungan lafaz. SPO-nya, SPOK-nya sudah selesai. Fa'il, fi'il, maf'ulnya itu udah ketemu. Mubtada, khobarnya udah ada. Begitu. Wahya lima tama fa'ilam jadi ta'alluqun au kana maknan. Tidak ada hubungan, atau di sini masih ada hubungan, tapi hubungannya cuma hubungan makna. Cara mulainya sama, mulai dari kata berikutnya. Nah, untuk yang kedua ini disebut kafi. Namun ada kaitan, ada hubungan makna. Ini ya pentingnya, garis bawahnya di sini. Tanda bacanya apa? Ada dua. Ada jim, ada sola, atau dibaca sili. Contoh, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya di sini koma kan? Alladzinya kan kembali ke Allah lagi nih, wahwanya kan balik lagi ke sana. Wa huwal azizul ghafur. Boleh wasal, silahkan sudah selesai, koma udah nggak apa-apa. Ini wahwanya udah mulai lagi yang baru. Cuma memang huwanya kembali lagi ke Allah. Atau misalnya ada sholat atau sili. Misalnya di sini dua, sini dan di sini ya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Boleh juga, tidak masalah. Mau wasal, mau waqaf boleh. Hanya kenapa para ulama membedakan ada sili dan ada jim secara makna? Kalau sili lebih utama wasal, makanya disebutnya sola atau sili wasal aula. Adapun yang jim secara makna seimbang. Baik itu wasal atau waqaf, maknanya seimbang. Makanya jim jaiz. Boleh wasal, boleh waqaf. Adapun yang tili atau qola, maka secara makna lebih utama waqaf. Makanya disebut qola atau qili waqaf aula. Ini adalah pembagian jenis-jenis atau hukum-hukum dari waqaf. Yang ketiga yang juga masih diperbolehkan adalah waqaf hasan. Kapan itu waqaf hasan? Adalah waqaf pada kata yang masih punya hubungan lafaz, juga punya hubungan makna. Namun saat berhenti di sana tidak memberikan makna yang buruk. Belum selesai, tapi udah paham lah. Misalnya apa? Misalnya kita baca Bismillah. Maknanya baik nggak Bismillah? Ya baik. Hanya belum selesai. Bismillah buat apa? Kalau demikian bagaimana? Harus mengulang. Kalau untuk tam dan kafi langsung mulai dari kata berikutnya. Kalau untuk hasan berhentinya boleh. Namun mulainya harus mengulang dengan beberapa kata sebelumnya. Kalau di sini bagaimana ya, mulang dari awal lagi? Bismillah. Tidak boleh antum Bismillah Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak boleh. Kecuali kalau di akhir ayat. Seperti apa?
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini masih nyambung secara lafaz dengan ayat berikutnya. Tapi karena akhir ayat, boleh berhenti di sana, antum langsung lanjut. Ar-Rahmanir Rahim. Begitu. Walaupun secara i'rab masih nyambung gitu. Secara struktur kaidah bahasa Arab masih nyambung, ya. Atau misalnya wakaf hasan nih, tatafakkarun, ini di akhir halaman. Banyak orang yang berhenti di sini langsung ruku, padahal belum selesai, belum titik, belum koma. Ya. La'allakum tatafakkarun, karena dia ada di kiri bawah. Fi dunya wal akhirahnya di kanan atas di halaman berikutnya. Biasanya lagi qiyamul lail. Ada sebagian orang qiyamul lail atau tahajud atau tarawih ngandelinnya bacanya per halaman. Ini adalah cara baca yang tidak tepat mengandalkan per halaman itu. Karena maknanya di sini belum selesai, masih hasan. La'allakum tatafakkarun, belum selesai. Udah ruku, udah sujud, diri lagi setelah Al-Fatihah amin baru fid dunya wal akhirah. Ini sambungan dari tadi, ya. Jangan sampai seperti itu. Maka hati-hati kalau antum lagi sholat jadi imam, pilih lafaz yang memang sempurna dalam setiap rakaat. Begitu ya. Begitu di sini, latamurruna alaihim musbihin. Di sini masih hasan. Wabillail. Tapi kenapa boleh berhenti dan langsung lanjut tidak mengulang? Semata-mata karena dia adalah ayat. Kalau tidak ada ayat, harus diulang dia sebetulnya bacaannya. Karena ada ayat, maka boleh langsung memulai dari kata berikutnya. Karena berhenti pada setiap akhir ayat adalah hasan, mulai dari setiap awal ayat adalah hasan. Tidak masalah. Kalau tidak ada ayat, wajib mengulang. Seperti di sini, Alhamdulillah. Bukan ayat, maka wajib diulang. Nggak boleh langsung baca Rabbil Alamin. Tidak boleh. Harus diulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hukum berhenti pada kata-kata yang tadi telah disebutkan ini boleh. Namun tidak boleh memulai dari kata setelahnya, melainkan mesti mengulang pada beberapa kata sebelumnya, kecuali pada akhir ayat atau tempat-tempat yang sunnah berhenti padanya. Atau istilahnya waqaf Jibril. Walafdhan famna'an, kalau ada hubungan lafaz, maka terlarang. Terlarang buat apa? Terlarang untuk mulai langsung. Terlarang untuk mulai langsung dari kata berikutnya. Illa kecuali ru'usa la yujawiz. Kecuali kalau dia berada pada akhir-akhir ayat, maka diperbolehkan karena hal tersebut adalah waqaf hasan. Di antara jenis waqaf hasan adalah ada yang disebut dengan waqaf Jibril. Apa itu waqaf Jibril? Adalah waqaf yang dahulu Rasulullah SAW berhenti atau waqaf padanya mengikuti bacaan malaikat Jibril alaihissalam saat menyampaikan wahyu. Di sini para ulama beda pendapat. Apakah ada waqaf Jibril atau tidak? Sebagian ulama mengatakan ini hanya riwayat sebagian ulama gitu. Bahkan ada sebagian ulama yang mengingkari. Enggak ada itu istilah waqaf Jibril apaan, enggak ada dalilnya begitu. Tapi sebagian ulama mengatakan ya ada dalilnya adalah riwayat dari para ulama kita. Begitu. Jadi para ulama berbeda pendapat. Dan jumlahnya pun memang para ulama berbeda pendapat. Asy Al-Marsafi kemudian mengatakan apa? Perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu menunjukkan bahwa hafalan mereka berbeda-beda dengan riwayat ini. Bukan berarti mereka saling mengingkari, katanya begitu. Terus di mana tempat waqaf Jibril? Ini kebanyakan sudah ada tanda waqafnya kalau dalam mushaf Madinah ya. Sebagian saja tidak ada. Ini yang pertama ada 17 tempat waqaf Jibril menurut Asy-Syaikh Al-Marsafi. Yang pertama pada lafaz fastabiqul khairat di dua tempat, Al-Baqarah dan Al-Maidah. Ini sudah ada tanda bacanya. Insyaallah antum pasti akan waqaf di sana. Begitu pula qul sadaqallah juga sudah tanda bacanya. Kemudian juga mayakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Itu sudah tandanya an andzirin nas. Ini kalau nggak salah juga ada kalau di mushaf Madinah. Kemudian yang tidak ada tandanya itu kalau nggak salah ini juga ada, wala juga qauluhum ada, qul hadis sabilatu ilallah ada, kadzalika yadullahu al-amsal juga ada, wala ana khalaqu ada, innama yu'alimu bashar ada, la nusyrik billahi ada.
Apa mengkana min kama kana fasiko juga ada, ashabun nar ada, fahashar ini yang enggak ada tandanya. Ini yang tidak ada tandanya dalam mushaf. Jadi boleh diingat nih, fahashar ya. Dalam surat An-Nazi'at. Ini tidak ada tandanya. Lailatul Qadri min al-Shahr ini mah gampang ya. Quli amr juga sudah mudah insyaallah. Kemudian astagfirullah ada tandanya. Jadi rata-rata ada tandanya. Paling ini aja di fahashar nih yang enggak ada tandanya. Tidak ada dalam mushaf yang ngasih tanda di fahashar. Kenapa yang lain ada tandanya di fahashar enggak ada? Karena kalau yang lain secara makna sudah kafi atau tam. Yang lain secara makna sudah kafi atau tam. Di fahashar ini secara makna hasan. Makanya tidak ada tanda. Tidak ada tanda waqaf hasan dalam mushaf. Kenapa coba? Kenapa waqaf hasan tidak ada tandanya? Ya karena kalau kita berhenti pada waqaf hasan harus mengulang. Begitu. Dan kalau dikasih tanda akan sangat banyak sekali waqaf hasan. Banyak banget. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Wah, terus tanda, pusing. Makanya waqaf hasan tidak diberi tanda. Fahashar hasan. Namun sekaligus dia di sana menurut riwayah adalah waqaf Jibril. Sehingga kita ketika membaca fahashar boleh langsung membaca fanada tanpa mengulang kembali. Ini adalah 17 tempat menurut Asy-Syaikh Al-Marsafi. Ada lagi tempat yang lain? Ada. Di antaranya adalah yang pertama. Di sini, di surat Al-Baqarah, wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Di sini sudah ada tandanya kalau tidak khilaf. Begitu pula wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah juga ada tandanya. Nah, di sini min ajli dzalik sebagian mushaf tidak ada tandanya. Kalau di mushaf Indonesia tandanya tanda muqarabah. Tanda waqaf mu'anaqah. Jadi di ayat 31-nya titik 3, di sininya titik 3. Tapi Allah alam, kalau di mushaf Madinah, seingat saya nggak ada tandanya min ajli dzalik. Qul i wa rabbi innahu lahaqq. Di sini sudah tanda-tandanya insyaallah. Jadi rata-rata sudah ada tanda. Paling di sini min ajli dzalik. Ini yang tidak ada tandanya. Inilah 21 tempat waqaf Jibril. Yang diingat yang tidak ada tandanya saja. Termasuk juga waqaf mu'anaqah. Apa itu waqaf mu'anaqah atau waqaf muqarabah? Terkumpulnya dua waqaf dalam satu tempat yang hanya sah bila kita berhenti pada salah satu dari keduanya. Hukumnya apa? Boleh berhenti pada salah satu tanda. Kalau mau berhenti cukup satu, kalau wasol boleh dilewat, silahkan. Karena kembali ke hukum asal, wasol itu boleh dimanapun. Boleh wasol dari awal baca Al-Quran sampai akhirnya. Sebagian ulama menyebutkan tempatnya 35. Ada yang menyebutkan 35, ada yang 30, ada yang 33, ada yang 37, beda-beda lah. Para ulama berbeda-beda karena sekali lagi ini landasannya adalah tafsir dan kembali ke para ahli tafsir. Contoh, dzalikal kitabu la raib. Boleh. Fihi hudan lil muttaqin. Juga boleh. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Juga boleh kalau muwasal, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang tidak boleh adalah dzalikal kitabu la raib fihi. Itu yang tidak boleh. Ya, tidak boleh waqaf pada keduanya. Kalau mau waqaf pilih salah satu, kalau mau wasal silakan wasal saja. Ini beberapa contoh waqaf mu'anaqah dalam Al-Qur'an, cirinya adalah tanda titik 3. Mudah insyaallah taala. Jadi untuk yang tam, kafi, dan hasan ini adalah waqaf yang diperbolehkan berhenti padanya. Tam itu apa? Tidak ada hubungan lafaz dan makna. Mulainya dari mana? Langsung kata setelah. Kafi masih ada hubungan makna tapi bukan hubungan lafaz. Mulainya dari mana? Langsung kata setelah. Hasan memiliki hubungan lafaz tapi maknanya sudah baik. Dari mana mulainya? Mengulang beberapa kata kecuali akhir ayat atau waqaf sunnah. Jadi ini perbedaan dan persamaan antara tam, kafi, dan hasan. Persamaannya apa? Persamaannya hukum berhenti pada ketiga tempat ini jaiz, halal. Perbedaannya hubungannya. Tam tidak ada hubungan lafaz dan makna. Kafi ada hubungan makna bukan lafaz. Hasan masih ada hubungan lafaz tapi maknanya sudah baik. Seperti itu. Yang terakhir adalah waqaf qabih, yakni berhenti pada bacaan yang masih ada hubungan lafaz
dan juga hubungan makna, kemudian menghasilkan makna yang buruk. Hukumnya apa? Haram kalau sengaja. Adapun kalau tidak sengaja, maka diperbolehkan dengan syarat harus kembali ke beberapa kata sebelumnya agar tidak terjadi kerancuan makna. Al-Imam Al-Jazari mengatakan, wa ghairu ma tamma qabihun wa lahu yuqafu mudtarran wa yubda qablahu. Apabila engkau berhenti pada kata yang belum sempurna, lafaz dan maknanya dengan sengaja, maka itu adalah qabih, yakni cara berhenti yang buruk, kecuali bila berhenti karena darurat yang tadi sudah disebutkan, maka boleh karena darurat yuqafu mudtarran, tapi syaratnya yubda qablahu. Di antara sebagian tempat yang maknanya qabih di dalam Al-Quran itu diberikan tanda apa? Tanda lam alif, tapi tidak semua waqaf qabih itu diberikan tanda lam alif. Tidak semua waqaf qabih diberikan tanda lam alif. Misalnya di sini ada di surat Az-Zumar ayat 33. Di sini ada kalimat walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Kenapa kok di sini tidak diperkenankan atau tidak dianjurkan untuk berhenti di wa saddaqa bihi? Ada tahu alasannya? Ini kalau nggak salah dengan berkaitan dengan ayat sebelumnya. Walladzi jaa'a bis-sidqi gimana? Mana ini? Ya, ada hubungan sama ayat sebelumnya ya. Faman adzlamu man kadzdzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bis-sidqi in ja'ah alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Baik. Jadi, kalau dia sebetulnya ini jangan berhenti di sini itu kalau ayat sebelumnya diwasal sebetulnya. Kalau ayat sebelumnya diwasal, kalau ayat sebelumnya berhenti sebetulnya nggak masalah sebetulnya ini. Ini hanya contoh saja. Saya nyesuaiin gambar dari Syaiman Suwaib. Jadi ayat-ayat ini, gambarnya kan ini ya, sama nyesuaiin ini. Jadi agak-agak kurang enak contoh ini ya. Contoh yang lain itu lebih enak. Cuma justru contoh yang lain malah nggak ada tanda lam alifnya. Contohnya misalnya begini. Ini nggak ada tanda lam alif nih. Padahal di sini berhenti di sini. Ini nggak ada yang bagus. Tapi saya malah nggak ada lam alifnya. Contoh, misalnya antum berhenti. Alhamdulillahi Rabb. Apa? Rabbil alamin gitu. Kalau antum misalnya berhenti di Alhamdulillahi Rabb, belum selesai. Tapi walaupun ini tidak serusak yang kedua. Ini yang kedua lebih rusak banget nih. Innallaha la yaghfir. Allah nggak pernah mengampuni siapapun, artinya. Padahal tidak pernah mengampuni orang yang syirik. Atau misalnya tadi ini contohnya, ya alladzina amanu la taqrabus shalah. Ya, ini harusnya dalam alif di sini nih. Kenapa? Karena kalau orang berhenti di la taqrabus shalah, ini bahaya sekali. Atau misalnya, wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina fa'akala. Ini apa ini? Yusuf makan mata atau mata makan Yusuf, nggak jelas. Jadi yang makan itu siapa? Siapa makan siapa? Kalau kita berhenti di fa'akalah. Kami meninggalkan Yusuf di sekitar barang-barang kami. Kemudian dia memakannya, barang-barang makan Yusuf. Gimana ceritanya barang-barang makan Yusuf? Oh, ternyata yang makannya ini nggak kebaca, al-dhi'ab ternyata. Nah, begitu kan? Jadi gara-gara dhi'abnya nggak kebaca, jadi nggak paham orang-orang bacanya. Atau misalnya yang saya sering dengar itu di akhir surat Al-Baqarah, lafaz Rabbana wala tuhammilna Rabbana la tahmilna. Dan sebelumnya
Hamaltah sebelumnya apa hamaltah? Rabbana tu'akhidna in nasina wa rabbana tahmilna Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltah. Berhenti di sini qabih. Berhenti di sini qabih. Ya Allah, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltah. Jangan engkau berikan beban kepada kami seperti beban yang engkau pikul. Kan gak nyambung. Emangnya Allah pikul beban apa? Padahal kan maksudnya hamaltahu ala ladzina min qablina, seperti yang engkau bebankan kepada orang sebelum kami, bukan seperti yang engkau pikul. Kalau misalnya berhenti sampai hamaltah, beban yang Allah pikul, ini gak nyambung, berantakan makna. Jadi hati-hati pokoknya kalau kita ingin memilih tempat wakaf, jangan asal enak di telinga, di perasaan, ya. Padahal maknanya bisa rusak. Atau contoh yang lain, wa ma arsalnak, dan tidaklah engkau diutus. Udah aja, tidak diutus berarti. Berarti Nabi bukan utusan Allah, kan begitu. Hati-hati. Wa ma min ilah, tidak ada Tuhan. Atau misalnya di sini nih, yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimin. Jangan berhenti di wadh-dhalimin. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi. Allah akan memasukkan siapa saja kepada rahmatnya, ke dalam rahmatnya. Adapun orang-orang zalim, ini lanjut ke sana. Ini adapun. Kalau misalnya antum wasal dan berhenti di adh-dhalimin, maka Allah akan memasukkan siapa saja ke dalam rahmatnya, juga memasukkan orang-orang zalim ke dalam rahmatnya. Begitu maknanya, ya. Maka hati-hati, jangan sampai kemudian kita sembarangan dalam wakaf dan ibtidah. Sudahlah, kalau awam, nggak paham bahasa Arab, nggak paham tafsir, ikuti saja tanda baca. Yang penting adalah yang pertama, berhenti pada akhir ayat merupakan sunnah. Ini yang pertama, kaidah wakaf yang penting dipahami. Berhenti pada setiap akhir ayat adalah sunnah. Berhenti itu di mana? Di akhir ayat, biar gampang. Kemudian, tidak ada di dalam Al-Quran wakaf yang wajib atau haram secara syar'i kecuali dapat merusak makna. Jadi, perkataan Al-Imam Jazari, walaysa fil Qur'ani min waqfin wajib wala haramun ghaira malahu sabab. Itu tidak ada wakaf yang wajib. Misalnya, wajib berhenti pada kata A, nggak ada. Haram berhenti pada kata B, tidak ada. Patokannya makna, bukan kata-katanya. Patokannya makna, bukan tempat atau ayatnya. Patokannya makna. Ya, patokannya adalah makna, bukan apa? Bukan tempat-tempat tertentu, bukan kata-kata tertentu. Ini makna dari walaysa fil Qur'ani min waqfin wajib wala haramun ghaira ma lahu sabab. Dimanapun antum berhenti, dimanapun antum mulai, kalau maknanya rusak maka haram, kalau maknanya baik maka boleh. Jadi nggak ada istilah kalau ada tanda ini wajib berhenti, nggak ada. Pokoknya makna, kembali ke makna. Tanda-tanda yang ada hanya membantu saja. Adapun yang telah mengerti bahasa Arab, maka perhatikan bahwa kita tidak boleh berhenti pada fi'il tanpa fa'ilnya. Ini nasihat dari Ibnu Jazari. Jangan berhenti di fi'il tanpa fa'il. Jangan berhenti di fi'il tanpa maf'ul. Jangan berhenti di jar tanpa majrur. Jangan berhenti di mudhaf tanpa mudhaf ilaih. Jangan berhenti di mubtada tanpa khobar, mausuf tanpa sifat, ma'dhuf alaih tanpa ma'tuf, sabihul hal tanpa hal, adat tanpa ma'dud, muakkad tanpa taukid. Ya, jadi masalah kita nggak tahu mana mubtada, mana khobar, mana mausuf, mana ma'tuf, mana sabih, mana. Ya udah, kalau seperti itu malah taklid saja pada tanda baca. Terus gimana kalau tanda baca masih jauh juga? Taklid pada qori. Silahkan cari qori yang orang Arab yang antum yakin husnuzoni bahwa qori tersebut faham Al-Quran. Antum ikuti saja cara berhenti beliau. Kalaupun beliau bukan ahli tafsir, setidaknya beliau orang Arab yang faham bahasa Arab. Jangan ikuti qori orang Indonesia yang belum dipastikan keilmuan dalam wakaf dan ibtidanya. Karena banyak qori-qori terkenal di Indonesia, ya mungkin tajwidnya sudah mulai bagus, tapi wakaf ibtidanya masih berantakan. Begitu ya. Jadi taklid saja cara berhenti pada para qari. Wallahu ta'ala a'lam. Ini kita baru membicarakan wakaf. Insya Allah pekan berikutnya kita akan bicarakan ibtidanya.
Fi soal, dipersilakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Maksudnya? Pembagian wakaf itu cuma 4. Jenis wakaf ada 4. Yang pertama adalah ikhtibari, kemudian idtirari, kemudian intidhari, kemudian ikhtiyari. Nah, hukum wakaf adanya di mana? Yang dibagi menjadi 4 lagi, di ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari hukumnya ada 4. Tam, kafi, hasan, qabih. Jadi untuk yang tam, kafi, hasan, qabih ini hanya ada di wakaf ikhtiyari. Enggak ada di wakaf yang lain. Wakaf idtirari enggak ada istilah tam, kafi, hasan, qabih, enggak ada. Wakaf intidhari juga enggak ada. Wakaf idtirari, namanya terpaksa enggak ada istilah sebut qabih. Yang namanya terpaksa boleh dimanapun. Ya. Kalau kita memilih sendiri namanya ikhtiyari. Nah inilah yang kemudian jatuh hukum. Kapan kita dikenakan hukum? Kalau kita berikhtiar. Kalau enggak ada ikhtiar enggak ada hukum. Paham ya? Misalnya antum tidur, kemudian ngelindur, ngelempar pot, kena orang, orangnya meninggal. Dapat hukum nggak? Enggak ada hukum, orang tidur. Tidur, nggak ada hukum tidur. Begitu ya. Jadi nggak ada hukum taklif. Di luar kemampuan kita itu nggak ada hukum taklif. Idtirari itu di luar kemampuan kita, makanya tidak ada hukum taklif. Boleh dimanapun. Tapi kalau ikhtiyari, kalau sudah ikhtiar, benar-benar dari kesadaran kita, maka ada hukumnya. Jaiz, ghairu jaiz. Kapan bolehnya? Tam, kafi, hasan. Kapan tidak boleh? Ketika qabih. Begitu. Wallahu ta'ala. Nah, nanti untuk yang ibtida, kalau ibtida pasti semuanya ikhtiari. Nggak mungkin ada ibtida idtirari. Nggak ada kan ibtida terpaksa, saya terpaksa mulai di sini. Nggak ada lah. Yang namanya mulai itu pasti milih. Kalau berhenti, bisa tidak memilih. Baik. Silakan, apakah ada yang ditanyakan? Dipersilakan. Ya, Najwa, silakan. Gimana kalau kita melihat di satu mushaf tandanya A, yang di mushaf lain tandanya B, atau mushaf satu tandanya B, yang lain mushaf tandanya A, yang satu ada tandanya, yang lain gak ada tandanya. Kita pilih mana? Kita pilih yang digunakan saat itu. Ya, kalau kita belum paham bahasa Arab, belum mentafsir, udah pilih aja. Ikuti aja mushaf yang kita gunakan saat itu. Begitu ya. Jadi nggak perlu mikirin mushaf yang lain. Udah aja lihat di situ. Begitu. Ini memang konsekuensi buat kita yang belum paham tafsir. Kalau sudah paham tafsir ya mau ada tanda tidak ada tanda tidak masalah. Begitu. Kalau belum paham tafsir ya sudah kita ikuti saja mushaf yang ada di hadapan kita. Wallahu taala. Begitu. Oke? Siap. Lagi, fadhal. Gimana? Tanda lam alif gimana? Apakah setiap tanda lam alif itu bermakna qabih? Menurut ijtihad yang memberi tanda, bisa jadi iya. Paham nggak? Tapi kan yang menjadi masalah setiap mushaf yang ijtihadnya beda-beda. Adapun kalau tanda lam alifnya di atas ayat, maka ini para ulama sepakat tidak selalu bermakna qabih. Maknanya lam alif di atas ayat itu masih ada hubungan lafaz. Makanya dalam mushaf Indonesia ada lam alif di atas ayat kan? Itu artinya masih ada hubungan lafaz. Berarti kalau dalam alif di atas ayat boleh wakaf nggak? Jawabannya tetap boleh. Pokoknya kalau sudah ayat itu kembali ke kaidah tadi. Berhenti di seluruh akhir ayat adalah hasan. Udah, nggak perlu lagi mikirin yang lain. Begitu ya. Seperti itu. Wallahu ta'ala. Jadi dari sisi orang yang berijtihadnya, iya menurut beliau qabih. Tapi kan bisa jadi ijtihad yang lain mengatakan tidak. Makanya kadang-kadang mushaf di satu tempat salat, di tempat lain qala atau jim. Kenapa bisa begitu? Karena ini masalah penafsiran. Begitu ya. Wallahu ta'ala. Ada yang tanyakan? Zuhur. Subhanallah sampai zuhur. Mantap sekali ya hari ini. Baiklah, apabila demikian kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Fanaktafi bihadza
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ساعدني يا رحمن